Ya tanggapannya ya silakan saja, karena itu haknya dari terpidana bahwa mereka dapat mengajukan PK dengan syarat adanya novum dan eh, apakah ada kesalahan kekeliruan nyata dari hakim gitu aja. Jadi silakan aja. Nah, novumnya apa? Kita lihat aja gitu loh. Nggak ada masalah kan, kita harus nunggu putusan dari Mahkamah Agung ya, yang majelis hakimnya kan belum belum terbentuk, jadi kita lihat apa novum dia. Kenapa nggak ada kaitannya dengan Ibtu Rudiana, klien saya. Jadi silakan saja apa novumnya, bisa dipertanggungjawabkan atau enggak novumnya itu. Benar atau enggak, itu kan nanti akan diteliti oleh Majelis Hakim PK. Mas, Sorry ya, tadi sebut Peggy, Peggy nggak ada ya. Peggy kan masih masih perapit aja. Itu juga cuma salah karena ada kekurangan prosedur, bukan berarti Peggy itu eh, tidak bersalah, belum diproses kan. Nggak ada masalah. Ya, mereka tuh ada satu kekeliruan, hanya melihat bahwa seolah-olah bahwa terungkapnya permasalahan pembunuhan dan pemerkosaan itu karena eh, ada keterangan dari Aib dan Dede, sehingga kalau Aib dicabut sehingga perkara ini jadi nggak benar. Nah itu nggak benar, karena prosesnya itu kita kan lihat dari keterangan dari saksi-saksi fakta yang bawa sumpah itu kan Suroto, Supardi, Tatang Safrudin, sudah itu ada Suja dan lain-lain yang menemukan korban tersebut. Sudah itu ada dokter Ihda, dokter dokter eh, siapa tuh yang dokter Rahma dan dokter Rohmat itu membuktikan adanya suatu pembunuhan. Terus kemudian dia mengatakan bahwa Bidi dan Mega masih menerima telepon, menerima SMS jam 22.14, terus mengaitkan SMS ya, mengaitkan bahwa seolah-olah Vina masih hidup. Itu juga tidak benar ya. Karena Vina pada saat itu sudah dalam keadaan koma, Eki sudah meninggal. Handphone itu ada di kantongnya Eki. Gimana kalau dia kecelakaan itu handphone pasti hancur, pecah karena melihat tubuhnya Eki dan tubuhnya kecelakaan ya mungkin ada eh, besetan dari aspal dan kemudian ya patahnya di satu tempat. Ini bukan hancur lebur kayak dipukulin kayak bakso itu badan orang. Kemudian kan tubuh dari korban yang sudah dibantai oleh pembunuh ini kan dipindahkan ke flyover. Itu suatu tindakan untuk merekayasa seolah-olah mereka kecelakaan. Jadi ini udah terbawa dari ide pemikiran dari si pembunuh. Jadi dia dibikin seolah-olah kecelakaan. Nah, untuk membuat alibi itu kan ada handphonenya Vina misalnya. Kita masih belum buktikan ya, ada handphonenya Vina dan itu dipakai oleh si pembunuhnya untuk membuat alibi seolah-olah Vina masih hidup. Saya itu sudah melihat ekstraksi itu dan itu bukan novum, itu sudah ada dari waktu di berkas perkara dan sudah diperiksa oleh majelis hakim, tapi tidak dipertimbangkan. Kenapa? Karena ekstraksi dari telepon itu bertentangan, tidak ada persesuaian dengan bukti-bukti yang lain dan saksi-saksi. Dan saya sudah meneliti itu pada jam 20.20 itu apa komunikasinya SMS-nya itu nyambung bahwa mereka meminta
makanan nanti dibelikan dari nggak ada duit, nggak ada ngejob segala rupa. Itu selesai sampai dari jam 7 sampai jam 20.20. Setelah jam 20.20 tidak ada komunikasi lagi dengan handphone itu, dan kemudian pada jam 21.50 tiba-tiba dari handphone itu outgoingnya mengatakan ini siapa. Lah lucu kan? Mereka udah komunikasi, tiba-tiba ada ini siapa. Setelah mengatakan ini siapa 21.50, itu kemudian ada outgoingnya telepon ke 4 nomor yang berbeda. Terakhir yang kelima baru dia SMS yang mengajak akan menjemput jam 22.14. Jadi seolah-olah Vina masih hidup. Nah, disitulah saya bilang harus diteliti dulu registrasi itu. Kenapa hakim dulu tidak memutuskan itu? Karena tidak ada persoalan, dan itu jelas suatu alibi dari si pembunuh untuk supaya menguatkan rekayasa dia bahwa itu adalah seolah-olah kecelakaan. Tapi itu dia nggak bisa pungkiri karena badannya itu pemandi dari jenazah Vina, jenazah Eki jelas hancur, bukan seperti kecelakaan. Dan kemudian ini rahangnya sampai lepas loh, di sini lepas juga, dan dia dipakaikan helmnya kacanya aja nggak pecah, ininya kacanya helmnya tidak terbeset, tetapi kepalanya hancur. Bagaimana itu ceritanya? Handphonenya pun masih ditaruh di sakunya Eki. Kemudian juga motornya pun tidak beset. Itu biasa yang rusak lama ya, misalnya beset sedikit itu. Jadi itu nggak ada persesuaian, itu dia sesuaikan sendiri. Widi misalnya itu kita juga belum tahu, nanti harus dibuktikan apakah telepon yang di kantongnya Eki itu adalah HP Vina yang aktif terus sampai tanggal 3 September dan sudah diserahkan kepada kakaknya Vina yang Mardiana. Jadi telepon itu masih bagus dan utuh, masih bisa berfungsi. Kalau kecelakaan hancur semuanya itu. Jadi di sini ngelihatnya dari sisi mau membebaskan saja, tapi tidak melihat secara fair, secara jujur bagaimana mekanisme dari proses itu sendiri, bahwa itu mau dilarikan pembunuhan, mau dilarikan ke kecelakaan, ya tentu tidak bisa, jauh sekali. Kalau kejanggalan yang jelas, namanya juga ada rekayasa, itu kan harus dibuktikan rekayasa itu. Mereka itu dibantai di satu tempat, yang mana tempat itu setelah saya selidiki itu dekat dengan kampungnya mereka, tempat tinggal mereka. Jadi kalau misalnya ditinggal korban itu pasti langsung ketangkap karena itu pembunuhan. Supaya tidak ketangkap sampai sekarang jadi kacau perkara ini, biarlah mereka yang untuk memindahkan korban ini di flyover supaya seolah-olah terjadi kecelakaan dan diberikan alibi menggunakan handphonenya Vina jam 22.14. Tapi Bu, seberapa besar sih keyakinan Ibu kalau tadi kan Ibu juga mengatakan kalau handphone si Vina ini sudah diatur oleh pembunuhnya? Seberapa besar keyakinan Ibu? Digunakan oleh pembunuhnya, oleh pelaku. Ya, iya. Seberapa besar keyakinan Ibu? Handphonenya ada di kantongnya Eki kok. Handphonenya itu ditaruh di kantongnya Eki almarhum. Apanya yang perlu saya keyakinan? Itu ada berita acaranya semua. Bisa aja Bu kalau misalnya Vina menitipkan handphone itu di Eki, Bu. Ya tapi pecah kan? Kalau kecelakaan kan pecah, hancur kan? Nah iya, tapi ini kan enggak kan? Tergantung kecelakaannya juga mungkin Bu, bisa jadi Bu. Nah, ya memang tergantung, tapi kamu lihat nggak sekarang tubuh korbannya kayak apa hancurnya? Tahu nggak? Itu dulu, tahu dulu. Orang badannya hancur kok rahangnya lepas, gimana handphonenya yang ada mepet di celananya si Eki itu aman sentosa.
strategi Nggak kedepannya? ada, pokoknya kita ikuti, kita catat semuanya karena itu kan kewajiban pembuktian terhadap novum-novum yang mereka ajukan dan saksi-saksi adalah kewajiban dari pemohon PK. Kita kan lihat aja, kita mencatat dan semuanya. Kalau memang mereka memberi keterangan palsu kan tinggal dilaporkan ke penyidik, ke kepolisian ya tinggal diperiksa dia untuk kalau dia memberi keterangan palsu. Kita lihat aja. Kita nggak ada strategi untuk mengganggu mereka melakukan PK. Itu hak mereka. Tetapi tentunya harus secara jujur dan benar bukti-bukti itu. Kenapa saksi-saksinya tiba-tiba bermunculan sekarang sampai 50 saksi saya dengar ya. 50 saksi. Mereka tidak melalui kepolisian. Ya kalau tidak melalui kepolisian kan kesaksian mereka kami ragukan. Kenapa? Karena tidak diuji, tidak diverifikasi, diaudit oleh kepolisian dengan bukti-bukti yang terdahulu. Ini kan langsung ke podcastnya Deddy Mulyadi, itu ngoceh-ngoceh semua. Ngoceh apa aja juga bisa deh. Apalagi ada bilang Vina sama Eki itu ada minum-minuman keras, mabok, itu nggak benar itu. Saksi itu, awas aja saksi itu, karena kita punya bukti dari rumah sakit, dari dokter bahwa Vina dan Eki tidak minum minuman keras. Itu fitnah. Dan malah ditemukan di perutnya, di lambungnya Vina ada jagung yang belum sempat dicerna. Jadi jangan asal ngomong aja kalau jadi saksi. Berarti sempat dibelah gitu, Bu, perutnya. Posting pansos. Iya, diperiksa sama dokter. Diotopsi dengan semuanya. Kalau asal ngomong yang memang siapa yang mau mempertanggungan jawabnya, namanya juga lidah tak bertulang. Ngoceh lihat di masuk podcast, posting, ngetop, tapi keterangannya tidak benar. Kan kita keterangan benar kita lihat dari dokter tuh apa benar nggak ada minuman keras, tidak benar. Tapi Ibu ada buktinya nggak, Bu, kalau misalnya memang saat kejadian perutnya Vina ini isinya itu jagung? Jangan ngomong ada bukti itu kan saya ngomong atas visum et repertum dari dokter. Ada dari dokter. Tapi kan tidak bukti baru, itu bukti sudah lama sejak 2016 itu dalam berkas ada, bukan bukti baru. Cuma mereka tidak baca, itu ada visum repertum dinyatakan bahwa di ada jagung yang belum dicerna, menghukum mereka karena bukti-buktinya mereka, bukti yang ada itu cukup meyakinkan karena buktinya itu ilmiah, buktinya itu dari dokter, bukan asal ngomong. Jadi saya bukan bicara asal ngomong, semua berdasarkan bukti yang ada dalam visum et repertum, dalam juga dari dokter forensik. Dan itu bukan baru, sudah lama karena mereka nggak baca aja atau mereka nggak mau baca. Tidak benar, tidak benar. Kasihan sekali ya, saya keberatan ya. Mereka ngomong-ngomong begitu karena pengen posting, sehingga ngomong-ngomong lidah tak bertulang. Itu sangat keberatan, apalagi mereka sudah almarhum, sehingga mereka tidak bisa bela diri. Tapi kami juga bisa meyakinkan dengan adanya pemeriksaan dokter forensik dan dokter Isda dan dokter Rahma itu menjelaskan mereka tidak ada minum minuman keras, apalagi minum obat-obatan. Jadi janganlah itu memfitnah banget itu. Kasian mereka tuh sudah meninggal di fitnah-fitnah seperti ini. Kalau memang tidak bisa menjawab, dan ini memang sangat kejam perbuatan itu. Dan itu ada perhitungannya nanti. Jadi ini orang yang sudah meninggal di fitnah adalah benar-benar tidak benar-benar sadis. Anda sendiri coba lihat bagaimana kasusnya Atta Halilintar.
orang meninggal diperlakukan gitu, bagaimana marahnya? Masa sekarang kalian jadi kejam terhadap Eki dan Vina? Mereka tidak bisa berbuat apa-apa, dibilang mereka minum minuman obat-obatan, minuman keras. Padahal sudah diperiksa oleh dokter. Ini memang nih gaya-gaya bikin pansos ini ya bikin kacau aja, membuat orang pengen masuk di podcast sehingga mengatakan asal-asal yang akhirnya memfitnah, nggak sadar mereka memfitnah almarhum, kedua almarhum dan almarhumah. Itu nggak benar. Anda sendiri kan tahu bagaimana marahnya orang kepada Atta Halilintar karena masalah-masalah hal yang seperti itu. Ini lebih kejam lagi perbuatannya. Tidak perlu dan karena ini orang manusia kejam yang memfitnah orang yang meninggal yang tidak bisa bangun lagi untuk memberikan klarifikasi. Tinggal nanti kita buktikan saja, silakan mereka bicara, nanti tentunya ada proses hukum bagi mereka yang membuat fitnah yang terlalu kejam. Iya, tetap dia bertugas sebagai Kapolsek di sana. Oke, berarti tetap bertugas dan Ya bekerja nggak di soal baik, Bu. polisi aktif. Ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.